Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Lady Preslidansi NIM 1904-2015 dan teman saya Nisa Kori Al-Afif NIM 1904-2078. Kami dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang akan mempresentasikan hasil dari makalah kami pada mata kuliah Metode Penelitian Administrasi yang diampu oleh Bapak Rizky Syafril SHI MSI yang berjudul Pengertian dan Teknik Menguji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif. Baiklah, presentasinya akan kita mulai. Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Namun, ada beberapa perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah apa yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif, di mana peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan tekniknya. Maka hasil upaya penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Pengertian menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data berasal dari kata absah dan data. Keabsahan artinya sesuatu yang sifatnya sah dan data adalah keterangan yang dapat dijadikan kajian. Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, pengertian penelitian kualitatif berdasarkan pernyataan para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut John, pendekatan kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Menurut Norman dan Fiona, penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Menurut Lexi, penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkat suatu ciri tertentu, sedangkan kualitatif menunjukkan segi alamiah yang dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah. Secara garis besar, penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan yang bersifat deskriptif dan mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, metode fenomenologis, metode impresionistik, dan metode postpositifis. Adapun karakteristik penelitian jenis ini adalah sebagai berikut. Poin A, menggunakan pola berpikir induktif atau empiris nasional atau bottom up.
Poin B, metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory, yaitu teori yang timbul dari data, bukan dari hipotesis seperti metode kuantitatif. Poin C, perspektif MX atau partisipasi sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Di poin D, penelitian jenis kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku, di mana rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian itu berlangsung. Poin E, pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi. Poin F, peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Poin G, analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang atau telah berlangsung. Poin H, hasil penelitian berupa deskripsi atau interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Poin I, penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian alamiah atau inquiry naturalistik. 2. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Poin A, perpanjang keikutsertaan. Perpanjang keikutsertaan yaitu peneliti tinggal di lapangan sampai di mana kejenuhan pengumpulan data tersebut tercapai. Poin B, ketekunan pengamatan. Poin D, pengecekan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Poin E, kecukupan bahan referensial. Yang dimaksud dari bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya, dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Poin F, teknik analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kajian hingga pada saat tertentu, teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan di dalam. Poin G, pengecekan anggota. Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam melakukan pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran, dan kesimpulan. Poin H, uraian rinci. Uraian rinci merupakan usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara uraian rinci atau text description. Poin I, auditing. Auditing adalah suatu konsep bisnis khususnya di bidang fiskal yang dimanfaatkan untuk memeriksa keberuntungan dan kepastian dari sebuah data. Hal ini dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran. Penelusuran audit tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan dari keseluruhan proses dan hasil studi. 3. Kriteria penjamin keabsahan data. Menurut Lincoln dan Guna, tahun 1985, ada beberapa standar atau kriteria guna menjamin keabsahan data kualitatif, antara lain sebagai berikut. Standar kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, di mana perlu dilakukan seperti memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan, melakukan observasi terus-menerus dan sungguh-sungguh. Peneliti dapat mendalami fenomena yang ada, melakukan triangulasi, melibatkan atau diskusi dengan teman sejawat, dan melakukan kajian atau analisis kasus negatif. Poin B, standar transferabilitas merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan, di mana suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas tinggi apabila
Pembaca laporan memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi dari penelitian. Poin C. Standar dependabilitas, yaitu adanya pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti di dalam mengeksploitasikan data, konsistensi peneliti dalam keseluruhan proses penelitian yang menyebabkan pendidik dianggap memiliki dependabilitas yang tinggi. Poin D. Standar konfirmabilitas, yaitu lebih terfokus pada pemeriksaan dan pengecekan kualitas hasil penelitian, di mana apakah benar hasil penelitian didapat dari lapangan. Audit konfirmabilitas umumnya bersamaan dengan audit dependabilitas. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Kori Al-Afif. Baiklah, terima kasih pada moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi. D. Standar konfirmabilitas, yaitu lebih terfokus pada pemeriksaan dan pengecekan atau checking and audit kualitas hasil penelitian, apakah benar hasil penelitian didapat dari lapangan. 4. Pengujian keabsahan data. Setelah data penelitian dikumpulkan, maka dilakukan pengujian keabsahan data untuk mengukur apakah data dan proses tersebut pencariannya sudah benar. Adapun unsur-unsur yang dinilai adalah lama penelitian, proses observasi yang berlangsung, serta proses pelagaan data kita peroleh dari berbagai informasi penelitian yang kita sebut dengan triangulasi data, membandingkan dengan hasil penelitian lain dan melakukan check and recheck. Cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian yaitu A. Memperpanjang masa pengamatan. Pengamatan yang terus-menerus dilakukan untuk memperkaya dan meyakinkan peneliti bahwa data yang diperoleh tidak ada yang tertinggal. B. Triangulasi, yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi lain. C. Transferabilitas, yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi lain. D. Dependabilitas, yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. E. Konfirmabilitas, yaitu apakah penelitian dapat dibuktikan kebenarannya di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. 5. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. Pemeriksaan keabsahan tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif tersebut, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas atau credibility. Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut sebagai validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. B. Uji transferabilitas atau transferability. Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana informan tersebut akan dipilih. C. Uji dependabilitas atau dependability. Dalam penelitian kuantitatif, dependabilitas disebut reliabilitas, yaitu memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat juga dilakukan dengan berbagai audit terhadap seluruh proses penelitian. D. Uji konfirmabilitas atau confirmability. Dalam penelitian kuantitatif, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya
Dan selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan asesmen atau penilaian hasil temuannya, sekaligus memperoleh persetujuan di antara pihak tersebut. Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang akan dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. 6. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif pada skripsi. Menurut Moleong dan Sugiono, seorang peneliti harus mencari tahu terlebih dulu tentang penggunaan istilah dalam hal kriteria kredibilitas data penelitian. Diketahui bahwa frasa pemeriksaan keabsahan data pada umumnya dipakai dalam pendekatan kualitatif, sedangkan uji validitas data lazim digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Analisis ketepatan penggunaan terminologi ini dianggap penting, karena penggunaan istilah yang keliru pada dasarnya menunjukkan kerancuan pemahaman metodologisnya. Analisis terhadap skripsi mahasiswa prodi dissertasi yang menggunakan metode kualitatif menemukan persoalan-persoalan dalam pemahaman dan implementasi teknik triangulasi. Persoalan-persoalan tersebut peneliti merumuskan ke dalam 4 pola kekeliruan atau kesalahan implementasi teknik triangulasi yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data penelitian mereka. Pola kekeliruan yang dimaksud tersebut adalah: pertama, kekeliruan pemahaman dan implementasi triangulasi akibat hadirnya penilaian seorang ahli atau pakar expert judgment, yakni berupa kesalahan pemahaman berikut penerapan konsep triangulasi dengan penghadiran pendapat ahli adalah termasuk dalam pola kesalahan yang paling sering terjadi. 2. Kekeliruan pemahaman dan implementasi triangulasi akibat ketidakmampuan mahasiswa dalam membedakan jenis triangulasi yang digunakan, yakni kesalahan mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan konsep triangulasi dikarenakan oleh ketidakmampuan mereka dalam membedakan jenis triangulasi yang digunakan pada pemeriksaan keabsahan data. 3. Kekeliruan pemahaman dan implementasi triangulasi akibat ketidakjelasan konsep teknik triangulasi yang dipakai, yaitu kesalahan pemahaman dan implementasi konsep triangulasi akibat ketidakjelasan konsep teknik triangulasi yang digunakan. Banyak mahasiswa tidak jelas dalam menguraikan metodologinya. 4. Tidak digunakannya pemeriksaan keabsahan data, yaitu ketiadaan pemeriksaan data meskipun presentasinya sedikit, tetapi ini tidak dibenarkan secara metodologis. Pemeriksaan data merupakan syarat mutlak di dalam metode penelitian kualitatif. Tanpa adanya pemeriksaan data, maka kredibilitas data penelitian tersebut dapat disangsikan derajat keilmiahannya. Kelemahan pemeriksaan keabsahan data pada peneliti skripsi disebabkan oleh kekeliruan pemahaman dan implementasi triangulasi. Triangulasi sumber dipahami sebagai pertimbangan pakar, sebagaimana penelitian pengembangannya. Triangulasi metode dipahami sebagai triangulasi sumber. Sejumlah skripsi lainnya justru tidak menjelaskan prosedur triangulasi yang dipakainya. Kelemahan tersebut perlu diatasi, mulai dari memperbaiki perkuliahan, metodologi penelitian, dan pembimbingan skripsi. 7. Teknik keabsahan data pada pengaruh loyalitas nasabah dan dampaknya terhadap keunggulan bersaing di Kopsyah Karya Mandiri Syariah Tulung Agung. Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan sebenar-benarnya yang nanti akan sangat berguna terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Data yang dihasilkan selanjutnya akan dianalisis melalui cara-cara tertentu hingga akhirnya mendapat kesimpulan yang menghasilkan ilmu baru, mengembangkan ilmu yang sudah ada, atau bahkan menggantikan ilmu yang telah ada sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 1. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan cara mengadakan wawancara atau interview. 2. Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari referensi berupa buku, majalah, surat kabar, teori-teori lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, serta mengumpulkan data yang telah didokumentasikan oleh instansi.
Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. A. Uji kredibilitas atau credibility test. Uji kredibilitas merupakan sebutan dalam uji validitas dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber atau siapapun dalam penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, memahami kejadian atau fenomena yang menarik dari sudut pandang informan. B. Uji transferability. Uji transferability adalah uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan pada derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada populasi dan sampel penelitian yang diperoleh. Kriteria transferability merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting yang lain. C. Uji dependability. Uji dependabilitas dianggap sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Pandangan kuantitatif tradisional tentang reliabilitas didasarkan pada asumsi replikabilitas atau replicability atau keterulangan atau repeatability. D. Uji confirmability. Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian tersebut telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada pemeriksaan kualitas dan kepastian hasil penelitian. Apa yang benar berasal dari pengumpulan data di lapangan. Selain itu, kriteria confirmability juga merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasikan oleh orang lain. Dan terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti secara aktif dapat menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan pengamatan sebelumnya. Kesimpulan. Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadinya sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan bersifat deskriptif dan mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif berarti menguji sah atau tidaknya sebuah data dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Menguji keabsahan data sangat penting dan menjadi syarat mutlak dalam metode penelitian kualitatif. Bila tak ada pengujian keabsahan data, kredibilitas data tersebut dapat disangsikan derajat keilmiahannya. Dan untuk mengukur apakah data dan proses tersebut pencariannya sudah benar, terdapat beberapa unsur-unsur yang dinilai. Baiklah, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Sekian video presentasi dari kelompok 10 tentang pengertian dan teknik menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.